uang logam, mata uang logam ya. Itu kan sisi yang satu dan yang beda kan, ya kan? Di mana-mana seluruh dunia yang namanya mata uang logam itu ada dua sisi itu. Mengenai ada dikata ada gambar burung, satu lagi yang ada nominalnya gitu. Tapi satu kesatuan itu nggak bisa dipisah-pisah lagi. Tapi memang beda, ya artinya beda. Yang satu gambarnya burungnya, ini juga begitu. Bahaya dan risiko kelihatannya sama, beda. Bedanya di mana? Nah, kita lihat. Tapi tidak bisa dipisahkan juga. Kita tidak bisa ngomong risiko kalau tidak ada bahaya. Demikian juga sebaliknya. Kita tidak bisa bahaya tanpa apa, apa namanya mengenai risiko. Jadi ini selalu selalu ada di dua-duanya nih. Nah, kita lihat ini saja ini. Contoh yang belum. Kalau ini lantai, lantai licin, habis dipel. Sebutkan nih, perhatian, lantai licin. Ada gambar lagi bisa terpel. Tapi orang ini lewat aja ke situ. Nah, ini bahaya ini. Namanya ini barang ini bahaya. Tapi selama tidak ada orang lewat ke sini, tidak akan ada risiko. Jadi ada satu faktor di sini yang membedakan antara bahaya itu ada namanya exposure. Exposure itu pemaparan atau pemajanan lah. Jadi kalau ada orang lewat ke sini, nah itu dia terpapar, dia berisiko. Tapi kalau ini saja, ini bahaya. Orangnya di mana gitu nggak kelihatan. Tapi ada orang, begitu orang lewat di sini, ya mungkin tidak jatuh juga, tapi ada bisa jatuh. Jadi kemungkinannya 50-50 lah, ada yang jatuh, ada yang tidak. Tapi artinya orang itu Anda lewat sini ada punya risiko untuk jatuh. Dan jatuh itu akibatnya apa? Cedera. Cedera itu nanti bisa ringan, bisa sedang, bisa berat kira-kira. Nah, mungkin lebih jelas lagi di sini. Ini kan yang kemarin saya tanyakan. Ini bahaya atau risiko nih? Ada bilang bahaya, ada bilang risiko. Kebanyakan bilang risiko sih. Ya, sekarang benar salahnya kita lihat. Paku. Ini paku kan? Itu jelas bahaya. Jadi bahaya itu berpotensi merugikan. Nah, kalau sudah begini, ini ada kaki ini. Dia bisa ngelihat, bisa tidak orang itu. Kalau tidak lihat, ya begitu nancep di sini, artinya ini sudah terpapar kalau gini. Ini kan ini ada bahaya. Ini sudah ada kaki walaupun pakai sepatu, apalagi nggak pakai sepatu ya. Pakai sepatu mungkin masih, tapi tetap aja akan terjadi ini namanya risiko. Risikonya mungkin kalau pakai sepatu, ya sepatunya rusak gitu bisa kan. Tapi kalau nggak pakai sepatu, mungkin kakinya yang rusak, yang lukaan begitu. Nah ini bisa disebut risiko karena ada bahaya, ada pemaparan, ya. Jadi lebih cenderung yang mana nih? Ini bahaya atau risiko gambarnya seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini jelas beda ya. Ini jelas kosong nih. Ini bahayanya ada di sini. Tapi ini tadi lewat. Nah, sekarang kalau tadi gambar ini, nah ini Anda punya apa nih? Ini juga apa perlu apa namanya istilahnya dipahami gitu ya. Saya tidak menyalahkan kalau ini bilang bahaya karena memang bahayanya ada di sini. Tapi kalau kita bicara nih definisinya bahaya itu sesuatu yang berpotensi merugikan. Ya kalau seperti ini berpotensi merugikan. Nah, merugikannya orang jatuh. Ini juga sama. Kalau ini kita injak, kalau kita nggak injak sih nggak masalah kan. Tapi kalau kita injak, nah ada kerugian itu. Kerugiannya mungkin sepatunya rusak, kemudian bisa juga
nembus sampai ke kaki kita, luka. Nah, itu namanya kecelakaan kan, ini kerugian juga. Itu ya. Nah, kayak mungkin ini lebih jelas lagi di sini. Ini ada orang berdiri di sini. Di sini hiu di lautan ini bahaya kan, karena dia suka menyerang manusia atau menyerang binatang lain gitu. Jadi di sini a shark in the ocean is a hazard. Jadi hiu di lautan itu bahaya. Nah, kalau ini nih yang gambar yang kedua, swimming with a shark is a risk. Artinya apa? Kalau Anda berenang itu di sama-sama dengan hiu ini, nah ini namanya risiko. Artinya ada potensi, ada bahaya ini menjadi bisa nyata, bisa jadi risiko untuk ini. Artinya orang ini bisa diserang hiu. Ya diserang hiu, konsekuensinya apa? Mungkin kakinya saja yang putus, atau hanya luka sedikit, atau badannya. Tapi yang bisa juga sampai dia itu mati gitu. Itu risikonya kan, Pak? Ya sampai tingkatannya seperti itu. Ya. Jadi di sini definisinya hazard atau bahaya itu adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau kecelakaan. Potensi apa saja. Ya. Tapi kalau risiko adalah kemungkinan. Nah, ini beda ya. Ini punya potensi, ini sudah ada kemungkinan nih. Contoh ya, gambar lagi ke sini ya. Paku tajam kayak begini, punya potensi. Ya kalau seperti ini mau diinjak nih, kemungkinan kalau diinjak pasti apa namanya? Ada cedera atau luka atau apa. Ya, sama dengan ini. Jadi kalau misalnya orang ini tahu nih, di lautan ada hiu, satu aja nggak usah banyak-banyak. Kemudian orang itu berenang di situ, maka orang ini ada dalam bahaya besar karena kapan saja hiu ini bisa menyerang, ya kira-kira gitu. Oke, ini tambahannya salah ya, nggak usah dibaca. Oke, baik, itulah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini apa nih? Apa gambar apa nih? Aduh, Luar, Pak. Ular, waduh, Pak. ular kobra ini. Pak. Kalau belang apa kobra nih? Tapi kayaknya ular kobra nih. Bahaya kenapa dia? Bahaya nggak? Bahaya, Pak. Karena dia dia beracun, dia punya racun, bisa menggunakan racun. Ular sawah bahaya juga, cuman dia kalau menggigit saja sih mungkin ya tadi risikonya tidak separah kalau digigit ular kobra. Tapi ini racun ada di sini nih. Nah sekarang ular kobra ini ada di hutan, ada di mana gitu. Kita ini yang ada di rumah, ada di kelas, kira-kira terancam nggak? Enggak kan? Enggak, Pak. Enggak. Halo? Enggak, Pak. Enggak kan? Karena di sini bahaya karena dia beracun. Tapi kalau seperti ini orang memegang nih ular ini, walaupun ini mungkin katakanlah pawang atau apapun gitu. Tetap aja dia ini punya risiko. Bahayanya ini, risikonya ini ya risikonya nanti dia orang ular ini bisa menyerang dia, bisa menggigit dan bisa. Nah, ini namanya expose, pemaparan. Jadi syaratnya bahaya itu menjadi risiko itu harus ada dulu pemaparannya. Kalau tidak terpapar, tidak ada itu bahaya. Walaupun ada bahayanya, risikonya nggak ada. Ya, ya tadi kita ada di sini di daratan nih sekarang di rumah.
ada hiu di lautan ya bahaya memang, tapi enggak, kita kan nggak ada di sana. Ya, di hutan Sumatera atau hutan Jawa ada harimau. Bahaya nggak bahaya? Karena dia bisa menyerang kita, bisa makan kita lah. Tapi kita nggak terpapar karena kita nggak ada di sana. Ya, nggak ada risiko kita kena makan harimau kan begitu. Ya, nah, itulah harus dipahami mengenai bedanya. Tetapi nanti ya di dalam kita apa namanya menganalisis sesuatu itu tidak akan lepas ya. Bahaya dan risiko selalu nempel bersama-sama. Jadi kalau kita mengidentifikasi bahaya, yang dianalisis itu risikonya. Kalau ada bahaya, risikonya seperti apa? Ini selalu begitu. Ya, makanya nanti ada, nah ini sudahlah nggak usah lewat saya. Nah, dari konsekuensi, ya akibat kan. Kemudian ada lagi pemajaran tadi exposure nih. Jadi ini yang ada ini. Jadi ada syaratnya harus ada ini dulu. Nah, kalau ini jadi terjadilah misalnya risiko itu, nah konsekuensinya hasil daripada digigit ular ini kan bisa macam-macam. Bisa saja nggak apa-apa, bisa saja sakit, atau misalnya oh harus diamputasi, bisa saja mati. Ya artinya kita kategorikan bisa bisa cederanya ringan, bisa sedang, bisa berat, bisa fatal misalkan gitu. Konsekuensinya nanti di dalam kalau kita nanti mau menganalisis risiko itu, kita nanti sampai ke sana. Ya, oke, sudah lewat. Nah, nah sekarang kita ini sebenarnya kalau kita sudah mengenal apa itu bahaya, apa itu risiko, nah sekarang kita akan mendalami. Jadi kalau sebenarnya gini, di tempat terutama di tempat kerja ya, tempat kerja. Baik di mana saja tempat kerja itu di kantor bisa, di lapangan bisa, di laut bisa, di udara bisa. Misalnya pesawat ya, pilot, kru pesawat, termasuk penumpangnya. Kapal juga gitu. Kapal itu termasuk ada kapten kapalnya, ada kru kapalnya, ada penumpangnya. Itu semua ada dalam kondisi sebenarnya punya berisiko karena di situ ada bahaya. Begitu pesawat terbang naik ke atas kan di ketinggian. Bahayanya apa? Kalau di ketinggian jatuh kan. Bisa aja tiba-tiba mati mesin, tiba-tiba ada apa turbulen, atau ada apa bisa jatuh. Dan risikonya kita tahu lah ya seperti apa. Nah sekarang di tempat kerja, coba Anda sekarang di kamar Anda masuk. Sekarang Anda di rumah apa di mana nih? Halo, Di rumah, Pak. rumah. Coba Anda perhatikan sekitar Anda ini di kamar Anda. Anggaplah itu tempat kerja Anda atau kamar Anda ini. Nah, ada nggak di situ bahaya? Nah, untuk kita mengetahui bahaya harus mengidentifikasi dulu. Ya, artinya kita mengidentifikasi. Misalnya saja, sekarang ada tempat tidur nih, bisa tempat tidur atau duduk di kursi. Kursi Anda ini, nah kita bisa identifikasi bahaya kan, bahaya itu kan saya bilang bisa bisa fisik, bisa biologi, ya, bisa kimia, bisa ergonomi, bisa psikososial. Yang pertama, sekarang yang pertama bahaya fisik misalnya. Ada nggak bahaya fisik sebenarnya? Fisik itu apa sih? Nah, atau dulu fisik apa? Udara, suhu, itu fisik itu. Ya. Nah, sekarang di kamar Anda ventilasinya cukup apa enggak? Suhunya gimana? Bisa nggak mengganggu atau berpotensi? Punya potensi bisa menyebabkan kita itu punya risiko. Percahayaan.
cahaya misalnya. Jadi sekarang pakai laptop, cukup nggak cahaya? Apalagi biologi, ada situ ada nyamuk nggak? Nyamuk itu kalau ada nyamuk karena punya punya potensi untuk nyamuk itu bahaya karena bisa dia penular penyakit. Kita nggak tahu kan dia tuh infektif atau tidak, tapi jelas kita anggap infektif. Dia mengandung apa misalnya habis apa Aedes, ya. Kita berpotensi kena penyakit DBD, ya misalnya. Atau ada binatang lain, misalnya ular atau apa, gitu. Ya, itu biologi, kimia sekarang. Anda di rumah pakai nggak? Tadi kalau ada nyamuk kan bisa semprot-semprot nyamuk. Nah itu ada nggak? Kalau pakai, nah ini juga satu potensi. Terus apa lagi? Biologi sudah, fisik sudah, ergonomi tadi ergonomi sekarang. Sekarang lihat yang namanya posisi Anda duduk sekarang seperti apa, meja Anda seperti apa, tempat tidur seperti apa. Nah, kemudian psikososial misalnya. Anda tinggal di rumah nih. Nah, sekarang ada nggak misalnya nanti ada yang entah itu yang mengganggu, ada yang nanti entah apa yang juga Anda jadi stres misalnya. Nah, ini tentu kalau kita ini kalau dalam satu apa kalau kita tahu nih perlu mengidentifikasi dulu. Nah, masalahnya bagaimana nih kita mengidentifikasi bahaya itu? Coba kita lihat. Nah, sekarang ini saya katakan tadi bahwa risiko itu akibat lah ya kalau kita terpapar oleh suatu bahaya. Nah, oleh karena itu analisis kita menganalisis risiko dan mengidentifikasi bahaya. Ini saling terkait nih ya. Kita nanti mengidentifikasi, nanti habis identifikasi kita menganalisis risikonya apa. Jadi analisis risiko dengan identifikasi bahaya itu saling terkait. Dan keterkaitannya itu sangat erat. Boleh dikatakan kalau nggak ada salah satunya ya nggak ada itu. Ya. Oke. Jadi di sini identifikasi bahaya ini adalah bagian dari analisis risiko. Jadi gini, secara garis besar, misalnya gini lah. Tadi orang ya, ada ini nih, apa namanya lantai licin, bahaya kan? Nah tentu kalau kita mau lihat bahaya, bahaya itu potensi. Nah kalau lewat sana orang bakal jatuh. Nah kita menggambarkan kalau lewat lewat situ jatuh. Nah itu namanya kita menganalisis nih, ya, menganalisisnya. Kalau kita menganalisis risiko berarti harus ada bahayanya kan? Bahayanya ada dulu. Kalau bahayanya tidak ada, kita nggak bisa menganalisis risiko. Nah, misalnya menganalisis risiko diterkam macan, macannya nggak ada, yang kita nggak bisa apa namanya menganalisis bahayanya. Sekarang contoh di kamar Anda banyak nyamuk, nah ada bahaya nyamuk. Kita analisis nih, bisa itu, ya. Jadi analisis risiko itu adalah mengidentifikasi bahaya itu adalah sebagian dari analisis itu. Ya. Oke, nah ini lihat gambarnya seperti ini. Lihat sebelah sini dulu ya, yang kotak pertama. Kalau misalnya kita tentu yang pertama harus tahu dulu bahayanya apa. Jadi mengidentifikasi dulu bahayanya. Nah, bahaya ini tentu kita ini nih bikin analisis nih. Jadi contoh misalnya ya, ada paku di jalan. Kita analisis kemungkinannya. Kalau pakunya itu ada di tengah laut, mungkin konsekuensinya nggak ada nih. Kemungkinan keinjak juga nggak ada. Atau
paku itu bukan di jalan, misalnya ada di mana gitu ya, di lemari gitu. Tapi ada kayu, ada pakunya di lemari. Kemungkinan keinjak kan nggak ada, ya kan? Tapi kalau tadi paku itu tancap di kayu, kemudian ada di jalan. Nah, likelihood itu namanya kemungkinan, peluang terinjak oleh kita ada nggak? Ada. Berapa persen? Nah, tergantung. Ya. Kemungkinannya bisa besar sekali. Kalau di situ ramai orang jalan, misalnya orangnya ada 100 orang di situ jalan, kemungkinan besar akan terjadi. Karena orang nggak merhatikan. Tapi kalau orangnya sedikit, mungkin sedikit juga kemungkinan. Mungkin hanya 2 orang di situ. Ada di situ. Ya kemungkinannya 2. Tapi kalau 100 kemungkinannya ya sekian kali sekian. Sehingga apa? Kalau ada kemungkinan yang besar, maka konsekuensinya bisa kita lihat juga. Kalau tadi terinjak, konsekuensinya apa? Paling tidak sepatunya rusak kalau dia pakai sepatu yang ini ya safety. Tapi kalau sepatu biasa, nancep sampai ke bisa sampai ke mana? Ke kulit kita, ke kaki kita. Berarti risikonya ini besar, ya. Nah, nah kita mengalis di sini. Jadi kalau ini kita mau analisis risikonya seperti apa tadi ya orang menginjak paku tadi harus ada dulu hazardnya. Nah, kalau jelas barangnya ada, tapi kalau misalnya sekarang oke lah sekarang ada nih. Anda di kamar Anda nih sekarang, perhatikan. Bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi di situ ada bahaya? Ya, kalau saya contohkan begini, supaya lebih dipahami. Misalnya Anda mau berangkat ke kampus pakai motor ya. Nah, itu kan coba kita mengidentifikasi bahaya apa yang berpotensi Anda naik motor. Nah, gimana caranya? Gampang-gampang susah memang. Tapi para ahli sudah menemukan beberapa teori, beberapa cara. Nah, yang sebelah sini nih, kotak ini. Kita bisa mengidentifikasi bahaya dengan cara apa? Yang pertama ada namanya what if. Ini bahasa Inggris ya. What itu bagaimana atau apa, if itu jika. Namanya bagaimana jika, nah, nanti ada pertanyaannya. Contoh misalnya, Anda mau naik motor, Anda tulis, bagaimana jika remnya itu motor ini blong misalnya. Jawabannya apa? Oke, itu kayak gitu ya. Nanti saya jelaskan apa itu wajib. Yang itu pertama. Yang kedua, metodenya checklist. Nah, checklist ini saya kira semua orang sudah pernah pengalaman ya. Membuat daftar tilik, daftar cek gitu. Tentang apa? Contoh tadi motor. Motor, Anda ini mau apa namanya, mau pergi. Mestinya dicek dulu. Ada. Mulai dari apa? Bensin ada nggak? Misalnya. Lampunya nyala atau tidak. Remnya berfungsi atau tidak. Bannya kempes atau tidak. Terus itu. Ya tidak, atau di situ tidak ada keterangan, tinggal ngecek itu. Nah, banyak mana yang iya-nya, banyak yang tidak. Kalau banyak iya-nya berarti itu yang berpotensi menjadi bahaya. Ya, contoh misalnya banyak kempes, yang belakang, yang depan oke misalnya. Yes, misalnya ban kempes yes, yang depan. Berarti kan jawabannya kalau ban kempes itu agak stabil mobil. Konsekuensinya apa? Bisa jatuh. Apa ininya harus diapakan? Nah, dipompa dulu sebelum pakai itu kan dari cek itu kita. Nah, nanti saya jelaskan lagi. Nah, yang ketiga itu ada pakai dengan hazard analysis. Hazard itu hazard ya.
operasional atau operationally artinya Hajar operation practicability. Jadi ini begini, meng, apa namanya, menganalisis ya hazard pada waktu dengan menggunakan apa namanya, pada waktu ada barang baru, mesin baru atau yang sudah jalan, operasinya ini gimana. Nanti ini akan saya jelaskan juga. Nah, kemudian ada juga dengan menggunakan disebut dengan test analysis. Nah, ini nanti kita misalkan ada JHA, JSA gitu ya, job hazard analysis sama job apa namanya, safety analysis. Nah, kemudian bisa pakai indeks, ada Dow, MON, FNI, FMEA dan sebagainya. Ini ada. Nah, ini nih saya akan jelaskan bagaimana mengidentifikasi dengan menggunakan metode ini. Ini yang harus Anda kuasai, Anda tahu ya. Nah, saya makanya akan pelan-pelan saja. Saya mulai dari what's it, ya. Jadi cara mengidentifikasi hazard dengan menggunakan what's if. Oke. Nah, diterjemahkan what's if itu apa atau ininya sih yang jelas bagaimana ya. Karena bukan kalau bagaimana kan, kalau why itu kenapa ya. Tapi what itu bisa bagaimana, bisa juga apa. Nah, if itu jika atau. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana jika? What's if? Itu kan artinya. Jadi analisis, nah ini analisis ya, atau bisa juga disebut dengan studi ini, karena kita mengadakan semacam studi juga. Jadi analisis menggunakan what's if ini, atau bagaimana jika, bagaimana kalau, biasanya banyak kan terserah, tapi yang umum bagaimana jika. Itu untuk mengidentifikasi bahaya. Dan if if ini kan bagaimana jika tadi misalnya motor? Bagaimana jika rem motor itu blong? Nah, kan bisa jawabannya kemungkinan ini kalau blong kecepatannya misalnya jangankan 30 km per jam aja, kalau kita mau ngerem remnya nggak berfungsi kan nabrak orang di depan atau nabrak siapa aja, ya kan? Artinya kecelakaan. Nah, dari situ kita harus juga mengevaluasi konsekuensinya. Kalau nabrak itu nanti gimana? Nah, ini secara kualitatif. Artinya tidak pakai hitung-hitungan angka ya. Oh, nanti jatuh, nanti luka, nanti begini, gini, gini gitu, memar dan sebagainya. Atau mati gitu ya. Sampai begitu. Ya. Nah, kira-kira itu. Jadi ini nih, analisis WhatsApp ini. Nah, jadi biasanya ini ya, ada pertanyaan ya. Pertanyaannya begini. Sorry. Ya, ini kalau kita mau membuat ini, WhatsApp ini, itu biasanya dilakukan satu tim. Artinya tidak bisa kita bikin sendiri gitu ya. Bisa-bisa saja, cuman nanti hasilnya kurang kurang. Karena kalau sendiri itu kadang-kadang kalau kita nggak tahu, oh, kita nggak tahu juga. Tapi kalau kalau ada 2 3 orang, orang lain tahu bahwa yang ini masih ada, masih perlu, oleh kitanya itu perlu ada tim. Ya biasanya tim. Dan ini biasanya menggunakan istilahnya apa? Kelompok gitu ya, tim atau kelompok bisa 2 3 4 gitu ya, jam. Tapi jangan terlalu banyak juga. Itu nanti ada curah pendapat. Contoh misalnya gini, saya, saya, kemudian siapa saja 3 orang nih lihat motor. Nah kita bikin WhatsApp ini mulai dari misalnya yang paling ini apa? Yang paling pertama mesin misalnya. Mesinnya bagaimana kalau mesinnya
rusak. Bagaimana kalau, nah itu dari si kata ini yang pertama mesin Pak. Oke mesin. Apa? Tapi yang pertama mah rem harusnya gitu. Yang ketiga lampu macam-macam kan itu namanya brainstorming. Jadi pendapat itu nanti dicatat dari 3 orang itu namanya ada curah pendapat atau brainstorming. Misalnya 3 orang, 4 orang tulis si A yang pertama kita identifikasi rem. Kalau rem ini yang kedua tiga. Nah kemudian dari situ kita ambil kesepakatan mana nih yang paling pertama, yang kedua, ketiga. Nah dari situ contoh yang pertama misalnya mesin dulu, mesin. Nah tahu gimana tuh? Bagaimana kalau mesinnya rusak? Kalau rusak konsekuensinya apa? Terus bagaimana kalau remnya blong? Bisa apa? Itu nanti itu semua brainstorming dari sekian orang. Diambil nanti ada jadi itu. Ya. Jadi lagi dilakukan oleh satu atau lebih, artinya tim pasti lebih dari 1 orang ya. Biasanya harusnya latar belakangnya beda-beda. Kalau di industri misalnya di pabrik ada bagian safety, ada bagian mestinya orang kesehatannya, ada orang tekniknya, insinyurnya, misalnya ada orang ini. Kalau di pabrik ya, misalnya kita melihat nih, jadi harus harus begitu. Kalau 1 orang kadang-kadang nggak ini nggak nggak efisien ya. Dan itu pun harus berbeda istilahnya profesi juga supaya sudut pandangnya bisa di ini. Contoh motor ini dari segi keselamatan orang misalnya satu dari misalnya dari sisi keamanannya, dari sisi keselamatan, dari sisi banyak dari berbagai faktor mana yang ini ya. Nah itu curah pendapat namanya ya. Kemudian didefinisikan ya. Nah kemudian dari situ dinilai nih kemungkinannya seperti apa, risikonya seperti apa. Oke ya, nah, lanjut lagi nih. Masih wajib. Nah ini contoh tadi. Tadi saya katakan bahwa metode analisis what's if ini itu biasanya pakai curah pendapat atau bahasa Inggrisnya brainstorming, brainstorm ya. Terstruktur itu artinya gini, kita mulai dari pertama dulu apa sih? Itu tidak ngacak itu. Misalnya motor tadi kita mulai dari apa? Mesin, kemudian dari perangkat rem dan sebagainya, dari ban, dari ini semua itu ya terstruktur. Jadi ini. Nah, menentukan hal yang bisa salah. Ya tadi bisa salah, bisa. Kemudian menilai kemungkinan dan konsekuensi. Kemudian ada jawabannya. Biasanya dilihat bagaimana jika tentu misalnya, bagaimana jika remnya blong? Jawabannya apa? Oh, bisa macam-macam kan? Bisa begini, begini, ini. Konsekuensinya apa? Katakanlah tadi blong, nabrak. Konsekuensinya yang nabrak ditabrak sama-sama luka. Nah, luka ini juga lebih ini lagi. Kemudian apa rekomendasinya? Oh, perlu dicek ya, perlu diservis. Kalau nggak perlu diganti misalnya. Itu rekomendasi. Tindak lanjutnya siapa? Oh, nanti harus ada dibawa ke bengkel. Siapa yang tanggung jawab nih? Ya, misalnya yang pengurus ini atau yang punya ini. Gitu. Ada sampai begitu. Ya. Walaupun nanti biasanya kalau di dalam arsip itu tidak sampai ke namanya tindak lanjut, tapi bisa ditambahkan kolomnya. Ya. Nah, WhatsApp ini merupakan metode identifikasi bahaya awal nih, biasanya awal untuk meninjau desain ya, dengan menanyakan serangkaian pertanyaan awal, yaitu bagaimana jika atau what's it. Nah,
Sebenarnya analisis ini merupakan bagian dari cara checklist ya, bagian dari checklist sebenarnya. Tapi karena biasanya ini ya checklist itu umum banyak sekali, kalau ini lebih lebih terfokus. Kalau kalau checklist itu biasanya semua ya menyeluruh cek. Oke. Nah, orang mengatakan bahwa metode ini sebenarnya metode yang dianggap sudah lama dilakukan, ya, dilakukan ya di ini di yang pada waktu kita mengidentifikasi, walaupun biasanya kadang-kadang juga tidak secara formal gitu. Oke, nah tadi ini ya, saya kira WhatsApp ini brainstorming, ya ini ada ketuanya biasanya ya, ada ketuanya. Kemudian ada anggota dah. Kemudian bagaimana kalau menurut Anda gini? Ini terus semua ditampung ketemulah nanti. Ya. Jadi metode WhatsApp ini itu merupakan alternatif nih. Alternatif itu begini, cara lain lah ya. Kalau orang berobat misalnya ke dokter udah nggak nah alternatifnya ini gitu loh. Karena ini apa? WhatsApp ini mudah gitu ya. Artinya tidak memerlukan keahlian khusus. Tidak perlu artinya pendidikan yang tinggi-tinggi. Tidak perlu pakai alat, tidak perlu pakai macam-macam. Itu mudah dan simpel sebenarnya. Ya. Ini biasanya lebih efisien nih. Hasop nanti kita belajar hasop itu agak agak jelimet ya, jelimet dan agak rumit gitu. Tapi kita harus tahu, apalagi FMEA ini ya, FTA, pohon masalah itu memerlukan memerlukan skill khusus lah. Tapi kalau checklist dengan ini itu lebih mudah, bukannya itu ini ya, bukan meremehkan, tapi ini lebih mudah sehingga misalnya bisa dilakukan oleh siapa saja sebenarnya. Nah, metode ini juga itu bisa digunakan dalam berbagai tahap, ya, mulai dari tahap konsep, mulai belum jadi ini baru baru misalnya konsepnya, kemudian mulai dirancang, dioperasikan. Misalnya Anda sekarang membuat apa nih? Mesin. Konsepnya apa nih? Oh, kayak begini. Mesin sedot, mesin putar misalnya. Rancangannya seperti ini. Nanti sudah jadi operasinya seperti ini. Sampai kepada pasca operasi. Ini bisa dilakukan. Contoh misalnya ini. WhatsApp nih ya. Ini misalnya kita bicara perancangan mungkin apa namanya pompa air, pompa air. Di rumah kan rata-rata pakai pompa air ya. Contoh misalnya Anda sekarang di rumah ini sumber airnya air tanah kan? Air tanah, kemudian disedot pakai pompa, dialirkan ke toren, nanti dialirkan lagi ke kamar mandi, kemana gitu kan? Bayangkan itu. Nah sekarang Anda bayangkan, kalau kita analisis what's, what's it ini. Nah, yang pertama, itu kan banyak pendapatnya coba, tapi ini salah satu contoh. Air di dalam tanah, disedot pakai pompa kan? Ini mesin pompa. Nah coba misalnya, jika pompa tiba-tiba mati, itu gimana itu? Anda mau mandi nih, mau berangkat kuliah, air kosong. Begitu ngidupin pompa, pompanya nggak mau hidup. Nah, apa kira-kira yang terjadi? Jawabannya. Atau begini,
Ini contohnya bahan kimia ya di pabrik. Tapi kita juga bisa. Misalnya kalau torennya itu bocor tempat airnya, pompanya sih oke aja hidup, dialirkan ke toren. Tapi torennya bocor, sehingga airnya mungkin juga mengalirnya tidak efisien. Itu juga akibatnya apa? Lalu kan ada gimana caranya ya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, bagaimana cara melakukan ini supaya lebih ini lagi? Ini saya katakan tadi. Biasanya WhatsApp ini dilakukan di mana saja bisa ya, di pabrik, di kantor, di apa bisa. Tentu yang melakukan ini kalau di industri, di proyek itu kan HSE lah, gitu, ya. Health and Safety, ya, atau bagian K3-nya gitu. Saya katakan tadi bahwa WhatsApp ini dilakukan yang pertama adalah dibentuk dulu tim untuk membuat ini loh, membuat pertanyaan-pertanyaan itu dan jawabnya. Tadi tim ini harus apa nih? Ya pasti lebih dari satu orang lah. Biasanya yang bagus itu ganjil, karena kalau ada perbedaan pendapat itu bisa bisa ada pemecahan. Tapi kalau genap, misalnya 2 orang beda, udah susah nih. 3 orang, nah 1 orang bisa jadi 4 orang juga gitu. Kalau dua-dua, nah ketemu nanti 5, yang bisa satu bisa jadi Atan. Jadi tim itu ya tidak terlalu perlu banyak-banyak juga ya, tapi jumlahnya ganjil. Tapi satu kan nggak mungkin bukan tim. 2 juga tidak. 3 misalnya, 3, 5, 7 gitu ya. Dan ini bisa jadi bukan hanya dari satu, bisa jadi satu bagian dari beberapa bagian. Kalau di industri kan ada bagian produksi, bagian maintenance, bagian apa diambil. Nah tentu ini harus ada kebijakan dari perusahaan. Artinya ini harus ada dulu nih polisinya. Kita jangan ngambil ini mau program kita mau begini. Oke enggak? Ya kalau oke ya tentu juga kan merekrut orang juga ini juga bukan masalah gampang ya menunjuk orang ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kalau sudah ada timnya terbentuk, mulai dia mengenerate atau membuat pertanyaan-pertanyaan itu WhatsApp. Nah, tentu caranya apa tadi? Dengan brainstorming, kumpul kayak gini nih. Nah, ya, rapat satu-satu dulu ini terus. Ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 6 ya. Ganjil genap ini sebenarnya. Tapi nggak masalah lah, yang penting itu. Rapat ya, brainstorming, menyusun. Nah, sudah nih WhatsApp-nya, tinggal nanti melakukan. Sudah dibuat ya, WhatsApp apa dan sebagainya, menilai, melaksanakan. Dipraktekkan ya. Misalnya tadi, bagaimana kalau rem bolong? Dilihat remnya benar apa ini ya? Dicek segala macam. Oh, ternyata oke. Ini berarti udah oke nih. Tapi kalau memang terjadi ya rem itu bisa blong, nah apa nih? Entah itu ada yang kendor, ada yang apa dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi di sini dilaksanakan. Tentu hasil pelaksanaan ini kan contoh tadi misalnya motor lemnya blong, bisa blong. Rekomendasinya di servis. Apa yang di servisnya? Ini.
Kemudian dibuat analisisnya bahwa ini loh yang harus dilakukan apa namanya memperbaiki rem itu yang pertama dibongkar diganti di ini. Kemudian follow up-nya ya dibawa ke bengkel nih. Siapa yang bawanya nih? Yang harus diperbaiki ini dan sebagainya. Udah kayak gitu. Nah itulah namanya. Jadi dari mulai membuat tim, membuat daftar-daftar pertanyaannya, melakukan evaluasinya, sampai kepada membuat rekomendasi. Jadi itu kemudian juga tim ya, sampai membuat apa ringkasan dan analisisnya, kemudian bagaimana menindaklanjuti. Tindak lanjutnya tanggung jawab siapa misalnya. Sekarang bagian ini siapa yang tanggung jawab. Ya. Oke, ini mengenai. Nah, berikutnya adalah tadi ini yang pertama tadi ya. Menentukan dulu dan sebagainya sampai kepada tim. Nah, pembentukan tim ini ya. Ini ada ketuanya mestinya. Udah beres Pak Dodo ya? Kalau sampai tahu-tahu Lebaran katanya mau deket Lebaran lagi libur dia mau asesmen. Tapi kan gini ya, kalau kalau dia oke kan kita nggak ada. Oke, kita teruskan ya. Jadi membuat ada ketua. Nah, ketua ini pastilah kalau 2-3 orang harus ada ini, kemudian mengkoordinasikan. Langkah-langkahnya tadi kan, mulai dari membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian contoh misalnya tadi yang mau katakanlah misalnya sederhana kan di motor gitu ya, motor. Kita buat diagram, misalnya motor itu. Motor kayak begini, kemudian remnya begini, mesinnya begini, bensinnya begini, dan seterusnya. Kalau di industri kan, misalnya mesin nih, diagram peralatannya apa, ya, ada pedoman pengertian bagaimana, dan seterusnya. Nah ini peran ketua di sini dalam tim ini penting ya. Jadi harus dipilih nih dari bisa biarpun 3 orang ada ketuanya supaya bisa apa istilahnya mengkoordinasikan. Nah berikutnya menyusun pertanyaan. Nah, tim yang telah ditentukan tadi menyusun pertanyaan WhatsApp. Nah, ini beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pertanyaan ini. Yang pertama, faktor human error, potensi kesalahan manusia ada nggak? Misalnya, kan unsafe action ya, atau manusia salah misalnya menghidupkan mesin, atau menyimpan, menaruh alat, menggunakan alat. Kan ada kadang-kadang potensi kesalahan manusia. Ya. Kita bisa misalnya katakanlah menghidupkan mesin aja cara menghidupkan mesin misalnya. Diapain tuh misalnya kalau mobil misalnya ya. Anda bayangkan mobil nih. Yang pertama kalau mau menghidupkan mesin gimana?
kan ada kunci kontaknya dulu kan dimasukin, nah diputar kemana. Kemudian habis itu gimana tuh? Nah di situ kita ini ada nggak potensi kesalahan manusia misalnya pada waktu itu? Atau kalau mesin sudah hidup, nah potensi kesalahan manusia kan misalnya kalau mau jalan kan, kalau ini bukan otomatis ya, masih manual. Di yang diinjek kan di situ di bawah ada tiga, ada gas, ada rem, ada kopling. Bisa nggak terjadi? Kan itu potensi kesalahan manusia bisa salah. Harusnya diinjek kopling, diinjeknya gas misalnya. Diinjek rem, diinjek itu kira-kira ada nggak? Ya. Yang tentu ini didiskusikan. Oh, kalau misalnya di ini ada, berarti nanti perlu dibuat nih pertanyaan. Ya. Yang kedua, kegagalan komponen peralatan. Misalnya, oke lah, bisa nggak mesinnya nanti nggak hidup? Hidup ini, caranya udah benar. Tapi nggak mau hidup. Atau kalau sudah hidup, ternyata hidupnya tuh harusnya bunyinya halus, tadi bunyinya kasar misalnya. Nah ini juga ada nggak potensi gitu. Terus yang ketiga, ada penyimpangan nggak dari parameter kritis? Contoh misalnya suhu. Kalau misalnya di mana ya, di ruangan nih, suhunya harusnya 25 derajat paling tinggi. Bisa naik sampai 40. Kalau 40 jadi apa tuh? Gitu kan. Atau tekanan di misalnya di mana ya. Bisa tekanannya di mesin nih mesin. Tekanannya sekian. Bisa nggak tekanannya itu berubah? Atau misalnya ada apa namanya? Pompa misalnya alirannya naik ke atas itu sekian. Bisa nggak berubah? Ini kira-kira ya. Ini sebagai guidance aja kira-kira itu. Ya nanti ditulis tuh apa-apa gitu kan. Nah, yang kedua, mengevaluasi dan menilai risiko. Nah, kemudian tim mempertimbangkan daftar pertanyaan ini ya satu persatu. Katakanlah kalau ini gitu kan, dan menentukan kemungkinan sumber kesalahan. Kemudian terjadinya kesalahan dan menilai konsekuensinya. Mengevaluasi ini. Nah, dari situ bikin rekomendasi. Oh, misalnya tadi rem bagus, bisa diterima lah, misalnya masih oke. Lampu, oh lampu sen yang belakang nggak hidup, rekomendasinya ganti, misalnya kan gitu ya. Apalagi stang, nah, ini ban, itu semua ya rekomendasi. Ini rekomendasi itu artinya apa namanya rekomendasi untuk perbaikan lah. Nah kemudian tindakan tidak lanjut, follow up-nya seperti apa. Nah ini, itu kira-kira mengenai what's it apa teknik ya teknik what's it dengan membuat semacam tadi sebenarnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang nanti ada jawabannya, ada rekomendasinya, ada tindak lanjut. Nah sekarang kita lihat apa sih kelebihan dan keterbatasan what's it itu. Kelebihan mudah digunakan. Jadi mudah digunakan itu saya kira ya siap orang bisa. Ya.
Kemudian tidak perlu alat khusus, tidak perlu alat ukur, tidak perlu apa gitu ya. Ya modalnya cuman pemikiran kita, kertas dan sebagai alat tulis lah. Tidak perlu misalnya ada apa gitu. Yang ketiga, ini tadi nih penting. Orang yang dengan sedikit pengalaman bisa ikut, bisa jadi tim. Oh saya baru Pak, nggak apa-apa. Ya, tidak perlu semua yang berpengalaman, artinya itu. Tapi kalau misalnya ada yang metode lain itu harus ada orang betul-betul paling tidak masa kerjanya sekian tahun karena dia harus punya pengalaman. Tapi kalau ini enggak. Nah, ini tadi nanti bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam, living gitu ya. Terutama bagi orang-orang yang melakukan analisis. Tetapi di samping itu juga ada keterbatasan. Apa keterbatasannya? Yang pertama, nah ini dia nih, hanya berguna jika pertanyaan diajukan tepat. Artinya pertanyaan itu memang ada gitu. Jangan mengada-ada. Betul-betul pertanyaan itu sesuai lah. Contoh tadi, misalnya motor. Misalnya kalau apa namanya, remnya belum. Tapi kalau misalnya kalau apa ya pertanyaannya nggak bermana itu misalnya kalau misalnya lampunya itu warnanya gini itu nggak bermana ya. Tapi kalau misalnya rem, ban kempes itu memang bermana, tepat lah. Contoh ya. Kemudian tadi ini banyak mengadakan intuisi anggota. Jadi menurut pendapat saya begini, Anwar. Jadi banyak dari pendapat pribadi aja gitu, berdasarkan pengalaman dia. Ya, karena jarang misalnya orang mengalami remblong, tapi paling-paling mendengar berita mobil. Kalau motor kan jarang, tapi kalau yang sudah pernah mengalami itu bisa tuh. Wah, tapi kan kadang-kadang semua belum pernah mengalami nih. Tapi membayangkan saja bahwa kalau remblong itu bisa nabraknya kayak begini. Nah, itu kan intuisi. Itu mengandalkannya ke sana, itu keterbatasannya. Nah, kemudian lebih subjektif karena memang menurut pendapat kita. Artinya tidak berdasarkan apa istilahnya hitung-hitungan lah. Karena ini kualitatif. Jadi belum tentu juga kita punya pengalaman kan di sini orang yang punya pengalaman sedikit boleh. Rata-rata tidak punya pengalaman, misalnya tidak tahu mesin ini kalau bunyinya begini apanya yang rusak. Ada yang ini, ada yang itu subjektif kan. Nah kemudian kalau ada lagi nih yang apa peninjau apa peninjau, review gitu ya, orang yang mengawasi, mereview gitu ya, apa namanya checklist ini, WhatsApp ini itu biasanya lebih besar lagi karena dia nggak tahu apa-apa begitu baca oh begini 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 nggak dia nggak menghayati juga kayak begitu. Tapi ini banyak nih digunakan juga ya artinya karena apa kelebihannya ini tadi artinya dalam waktu singkat dalam waktu ini bisa tidak memerlukan alat dan sebagainya walaupun ada keterbatasan. Tapi ini salah satu metode yang diakui juga nih ya, WhatsApp analysis. Oke, ini contoh nih. Contoh formulir WhatsApp seperti berikut nih. What's if? Bagaimana kalau gitu kan? Yang kolom keduanya answer, jawabannya apa? Kolom ketiganya likelihood. Likelihood itu masa peluang lah bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesianya bagaimana kalau, bagaimana jika, jawabannya apa, kemungkinannya gimana, konsekuensi, akibatnya lah apa, rekomendasinya apa. Ini pakai contohnya ini ya.
diisi reaktor untuk membuat biodiesel di pabrik ini ya. Ini yang contoh yang saya tunjukkan, pabrik biodiesel, mesin pabrik biodiesel. Ini, karena ada tangki nih, reaktor itu tangki ya, yang untuk mengolah, katakanlah biodiesel itu kan minyak kelapa sawit dicampur dengan oil solar dibuat biodiesel gitu. Ada reaktornya nih. Entah dipanaskan, entah apakah yang terjadi di reaktor di mana? Di Sulawesi Tenggara nih, yang meledak itu. Karena temperaturnya harus dikontrol. Contoh nih, what's if? Ini tentu orang yang harus punya pengalaman di situ. Kalau orang yang nggak punya pengalaman di reaktor di pabrik itu, ya paling paling tidak ada lah. Tapi kalau orang luar, misalnya kalau saya disuruh ke situ, pabrik itu nggak tahu nih apa, tapi mengira-ngira saja. Ya. Contoh ini, titik-titik ini what's if kan? What's if? Bagaimana kalau the temperature of the reactor exceeding over 65 degrees Celsius? Bagaimana kalau temperatur dari reaktor itu melebihi 65 derajat Celcius? Karena mestinya paling tinggi segini. Bisa nggak? Bisa. Bisa lebih. Karena apa? Ada berbagai hal. Makanya bagaimana kalau begini? Nah, jawabannya mungkin, possible. Artinya gini, possible evaporating methanol and slow the reaction methanol will release to the environment. Jadi jawabannya adalah kemungkinan. Ya, artinya possible itu kan mungkin ya, bisa. Metanol kan ini mungkin pakai bahan ininya metanol ya. Kalau metanol kan dari ini buatnya dari mungkin dari apa namanya? Bisa dari tebu dan sebagainya ya. Nah, metanol itu menguapkan dengan reaksi yang lambat. Maka metanol ini akan keluar nih, ke lingkungan. Kemungkinannya bisa, possible, mungkin. Konsekuensinya serius. Akibatnya yang meledak. Gimana rekomendasinya? Add temperature controller and alarm to notify the device. Jadi menambahkan pemantau apa alat kontrol temperatur supaya temperaturnya bisa dikontrol, betul nggak? Kalau lebih dari 60 derajat udah langsung diapakan gitu, di switch gitu ya. Tapi kalau nggak pakai alat kontrol ini yang berbahaya. Padahal itu kemungkinan bisa terjadi. Dan juga pakai alarm nih. Jadi begitu melebihi 65 derajat, bunyi tot tot tot. Misalnya gini lah. Contoh misalnya Anda masak air ya. Mendidih kan ada bunyi tuh. Tut 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 tut. Nah itu alarm tuh. Nah, bisa dipasang itu dan juga dengan alat kalau ini mengukur suhu. Sehingga orang bisa mengecek rekomendasi. Nah, lanjutannya, tindak lanjutnya gimana? Ya harus ditambahkan ini. Siapa tanggung jawab yang harus menangani ini? Temukan orangnya siapa. Nah ini namanya tadi metode yang what if sample question tadi. Ya, what if. Nah ini juga contoh yang lain. Ini summary of the what if, summary-nya nih. Ini di vessel compressed air system. Vessel itu kapal gitu ya, yang pakai sistemnya itu tekanan udara. Nah ini
What if? Bagaimana kalau the intake air filter begin to flood? Kalau misalnya mulai filter itu disambungkan gitu. Nah, di sini lain lagi ininya ya bahasanya. Ini immediate system condition, ultimate consequences, safeguard, rekomendasi. Jadi jawabannya juga bisa sistem kondisinya seperti apa. Nah, maka ini akan mengurangi aliran udara ke kompresor dan akan berdampak terhadap kinerja dari mesin itu. Apa konsekuensinya? Kompresor jadi tidak efisien, ya, akan menimbulkan boros energi, kemudian bisa menyebabkan kerusakan daripada kompresor. Misalnya ini ya, apalagi kalau apa namanya terlalu rendah atau tidak ada air mengalir, udara mengalir ke alat ini, maka secara fungsional ini akan terjadi inefisiensi, tidak terjadi pemborosan lah, dan juga kerusakan. Nah, kemudian safeguard-nya artinya untuk melindunginya itu harus dibuat pressure vacuum gauge between the compressor and the intake filter. Ya, kemudian setiap tahun diganti filternya dan seterusnya. Ini apa namanya? Contoh di beberapa di industri yang ini ya. Nah, kita lihat lagi yang lain. Ini juga sama. Ini ada yang berbeda ya istilahnya. Tapi idenya sama. Ini contohnya ABC repair fasilitas apa namanya perbaikan lah. Di sini ada vapor combustor process hazard analysis di kombustor untuk apa namanya uap ya. Team member ada namanya nih Bruce Lyon. Nah, ini orangnya tuh 1, 2, 3, 4, 5 tambah tim dari ABC Engineer dan sebagainya 6, 7, 8 ya. Sekian ini disebutkan nih. Ini ada memang setiap industri biasanya punya format masing-masing. Ya, ini contoh saja. Ini juga contohnya nih. Di bagian mana? 1, 2, 3. What's-nya apa? What's if insufficient purging of vapor combustor start? Kalau tidak efisien, ininya gimana nih kombustornya? Kegagalan daripada namanya assist air blower. Jadi blower udara itu akan gagal berfungsi. Dan efeknya apa? Tidak akan hidup mesinnya. Nah, ininya tindak lanjutnya nih sebenarnya. Apa namanya? Safeguard-nya atau apa rekomendasinya? Adakan training, kemudian pakai alarm dan seterusnya. Ini sangat spesifik tergantung kepada apa namanya industrinya. Nah, oke. Sekarang kita akan beralih ke 16, checklist ya. Saya kira semua pernah bikin ya. Checklist itu disebut juga dengan daftar tilik ya atau daftar periksa. Ini metode paling dasar sebenarnya ya. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Ya.
Ya, dan contoh misalnya sekarang saja lah, Anda di rumah bisa bikin, di kampus bisa bikin, di mana saja daftar pilih mengenai kondisi K3. Nanti kita lihat contohnya ya. Ini contoh nih, mengidentifikasi hazard dengan menggunakan checklist. Nah, kalau di pabrik kan bisa ada ini ya, dibuat fasilitas areanya. Kalau ada survei ini, nah, kayak kan kalau tilik itu sama dengan survei kita keliling, misalnya saya nih mau mengecek kondisi kelas di Urido, saya siapkan nih daftar taliknya. Mulai dari lantainya gimana, dinding, langit-langit, jendela, kemudian apa namanya, itu tuh LCD, listrik, itu gampang tuh. Hanya yes, no, ada misalnya tidak ada keterangan, kemudian kapan di apa namanya dikoreksinya. Dicontoh di sini. Superior namanya siapa? Misalnya Abdul Halim. Tanggal berapa dilakukan? Tanggal 1 April 2024. Unit kerjanya misalnya bagian maintenance misalnya. Areanya mana? Kamar, ruang ini gitu kan. Administratif ada mulai dari administratif. Contoh ini administratif. Ini kan bagian administrasi misalnya. Staf tahu nggak bagaimana bikin laporan mengenai kejadian kecelakaan atau keselamatan kerja di tempat. Checklist nih. Kita datang ke situ tanya kan, kita tahu yes or no-nya, kan ada staf misalnya ada 5 orang datang satu-satu. Anda tahu nggak begini bahwa kalau laporan dibuatnya begini, kalau jawabannya kira-kira kita lihat oh nggak tahu. Staf no berarti tidak tahu, no kan? Cek di sini. Apa namanya centang gitu, centang. Tanya lagi mengenai sudah belum Anda mereview isi daripada misalnya eh, prosedur SOP misalnya. Oh sudah, centang. Ada nggak daftar? Misalnya di situ ada daftar oh, emergensi yang dihubungi. Misalnya pemadam kebakaran, polisi, apalagi ini BNPB misalnya ada daftar-daftarnya nggak? Yang kalau ada sesuatu kejadian bisa menghubungi secara itu. Ada centang. Itu administrasi. Jadi bisa ditambah lagi nih. Nah, sekarang record keeping, artinya di sini pencatatan lah, bagian pencatatan. Ini contohnya di pabrik kimia nih. Ada nggak chemical hazardous material inventory? Jadi inventarisasi barang-barang yang berbahaya yang sifatnya kimiawi misalnya. Apa? Oh, di mana inventarisnya disimpannya di sini? Oh, ada. Kalau tidak ada, tinggal nyentak. MSDS itu ya material seperti datasheet kalau misalnya ada bahan kimia atau apa, di situ ada labelnya tuh MSDS, bahannya apa, ininya apa, ini bagaimana kalau terjadi begini, harusnya disimpan bagaimana caranya gimana, itu ada namanya MSDS. Nah MSDS ini bisa dibaca nggak? Kadang-kadang MSDS itu nggak kelihatan, ada nempel cuman nggak kebaca atau karena kekecilan atau memang kena apa sehingga nggak rusak lah. Nah ternyata MSDS-nya bisa ada centang dan seterusnya. Ya, contoh misalnya yang lain lagi. Nah, contoh ini general work area nih. Area umum, contoh misalnya. Walk surfaces and walkway dry or slip resistant, not tripping hazard.
Nah, lantai, ya, lantai untuk lewat lalu lalang dari pegawai di ruangan situ, misalnya bagian itu kering atau anti apa isinya? Anti jatuh ya, anti slip, misalnya anti licin lah. Kan ada tuh lantainya yang ada lantai dari keramik licin ada, tapi ada juga yang anti anti jatuh gitu apa yang agak kasar gitu kan harusnya. Atau tidak ada bahaya-bahaya yang untuk itu tadi. Ada nggak? Ini kan yes or no, tinggal aja. Oh, begitu kita ke sana lantainya basah, licin gitu. Udah, berarti ini no ya. Nah, kemudian kita lihat ya exterior walkway in good condition. Nah, di luar nih, kita lihat tempat jalan, misalnya orang lewat di luar, yang ini di dalam sama di luar. Bagus nggak kondisinya? Oh, ternyata kotor, becek misalnya. No, berarti kan, ini kan dalam kondisi baik, oh tidak, nanti seterusnya. Kemudian combustible debris and waste stored safely and removed promptly. Bahan-bahan ini yang apa debris itu? Apa, kalau kita misalnya membongkar sesuatu, bahan-bahan buangannya itu kayu, plastik, apa itu debris ya, sampah kayak gitu. Atau bisa juga limbah-limbahnya itu disimpan atau di penyimpanannya itu sesuai atau enggak. Atau nanti di di apa namanya dibersihkan secara benar. Tapi dilihat oh benar nggak ada tuh berantakan di mana-mana misalnya Messi apa ya. Tapi ini barang-barang itu dikarungin, kemudian ditaruh di ini, kemudian dibawa kemana, dibersihkan. Kalau itu begitu bisa aja, yes or no, dan seterusnya. Nah, dari sini tentu nanti kita adakan hitung. Terus ya, yang lain lagi. Nanti Anda lihat di sana ya, di yang di materi yang saya upload itu nanti ada dipelajari lagi. Nah, coba lihat ya. Nah, nanti setelah selesai semua, kan tinggal yes or no itu kan tinggal ngecek, tinggal di ini aja. Yang nulung hitung aja berapa yang yes-nya, berapa yang no-nya. Kalau banyakkan yang no itu tentu yang no itu perlu harus diperhatikan ya. Nah, kita dapat masalah di sini di tempat misalnya tempat umum ya, tempat umum ini masalahnya adalah ini. Nah, kita di sini kan berapa nih harus di apa yang akan perbaikinya kapan misalnya. Atau perbaikannya ada nggak misalnya ini gini sudah diperbaiki tanggal sini diperbaiki dan seterusnya. Nah ini namanya checklist ya metode untuk nah sekarang begini. Nah kemudian tadi sini kan kalau kita supaya biasanya lebih dua orang juga ya satu atau dua orang tanda tangan saya nanti diolah nih data ini seperti misalnya kalau Anda nanti buat skripsi begitu juga daftar bisa pakai checklist bisa ya. Ini nggak usah tanya-tanya, bisa juga tanya ya, bisa tanya. Cuman tadi kalau kemampuan tanya Anda, ini nggak membuang sampah di sini, Pak? Oh nggak, oh, harusnya. Tapi bisa juga observasi, ya, harus melihat, mendatangi. Gitu. Nah dari hasil ini kita bisa menemukan, ya, mengidentifikasi masalah-masalah apa yang ada di sini. Oke, ini ya nanti karena kalau nggak salah ini minggu depan udah mulai libur. Kita ketemu lagi nanti setelah hari raya. Oke, ada pertanyaan? Nah, karena liburnya panjang, ada tugas juga nih. Tugasnya gini, Anda membuat ya WhatsApp
formulir WhatsApp, tapi katakanlah di rumah Anda deh. Atau Anda boleh contohnya motor, apalagi. Apa suka apa nih Anda? Mobil, kalau Anda naik mobil, di kalau ini komputer Anda kayak pakai komputer nih. Coba bikin WhatsApp, ya. WhatsApp satu. Nanti setelah WhatsApp nanti kita bikin yang checklist. Oke, ada pertanyaan? Halo? Halo? Ini pada tidur nih? Enggak, Pak. Ada, Pak, Pak. ada, Pak. Ada, Pak. Ada pertanyaan nggak? Udah cukup, Pak, sepertinya, Pak. Cukup. Bisa nih buat coba gini ya. Nanti begini. Bikin WhatsApp terserah Anda. Kalau Anda punya misalnya di rumah kerja pakai komputer gini aja deh. Anda pakai komputer, bikin WhatsApp. Ya. Ya tergantung apa yang misalnya. Ini ada hubungannya dengan keselamatan kecelakaan. Ya. Atau terserahlah. Kamar mandi misalnya kamar mandi Anda. Nah, kalau kamar mandinya licin, konsekuensinya apa? Jatuh. Kalau jatuh kan bahaya tuh kalau orang tua, kalau Anda juga bahaya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalnya pakai motor, kalau helmnya rusak, jadi ya, nah, nanti kalau helmnya rusak, katakanlah ini nggak bisa ngancing nih tempat ininya, apa? Kemungkinannya gimana? Konsekuensinya apa? Rekomendasinya apa? Saya tunggu ya, tunggunya nanti tanggal berapa tuh masuk? Sekitar Kalau tanggal 22, Pak, sepertinya, Pak. 22 ya. Iya, Pak. 22 itu sudah offline ya, Pak, udah offline, Pak. offline sampai kita lebaran. Nah, itu nanti offline itu tugasnya di kertas biasa, bukan di daring, bukan di online ya. Anda Pak, buat izin bertanya, Pak. yang yang ngumpulin dapat nilai, yang nggak ngumpulin nilainya nol. Untuk contohnya satu aja kan, Pak? Satu aja, terserah lah. Yang penting Anda Oke, Pak. bisa Ya, nih Pak. ya. Oke, Pak. WhatsApp. Jadi kayak begini nih. WhatsApp jawabannya likelihood-nya ini peluang ya, likelihood ya, atau kemungkinan. Ini akibat, konsekuensinya akibat rekomendasi. Bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris nggak apa-apa. Bahasa Inggris boleh, bahasa Belanda juga boleh. Kalau ada orang Belanda tadi. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak, saya sampai di sini. Ya, oke. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, selamat istirahat. Oke. Ya, Selamat siang, Pak. ada soal kepala desa di mobilisasi. Sahur.